أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 1 dan 2. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali bersama BCA Katilam untuk senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sehat wal afiat. Jadi sehat jasmaninya kuat, dan juga rohaninya juga kuat, dan itulah namanya insan mulia, yaitu orang yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan Islam kita ini semakin lama semakin kokoh,
iman kita semakin kokoh dan ihsan kita semakin kokoh dengan kita senantiasa bertafaqquh fiddin, yaitu mengkaji, memahami, mengamalkan serta mendakwahkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Mudah-mudahan keluarga besar kita yang masih hidup dan juga umat muslimin muslimat, Allah berikan panjang umur, bil barokah, wa bit taatillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa kita kepada ayahanda dan juga guru-guru kami dan juga murid-murid kami semuanya dan kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Hijr. Surat yang ke-15 ayat 1 dan 2. Ayat ini menerangkan bahwa ayat-ayat dari surat yang akan dijelaskan itu termasuk salah satu surat yang ada di dalam kitab yang sempurna dan agung, yaitu Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Nabi terakhir. Ia merupakan kitab yang paling lengkap di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Jadi kita masih ingat ada kitab-kitab suci, ada kitab apa? Kitab Zabur, ya, ada kitab Taurat, ya, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bahwa di dalam Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar. Masih ingat kita bahwa di dalam Al-Quran itu secara garis besar ada yang namanya, dulu pernah kita pelajari, isi-isinya itu adalah tentang asimqi. A-nya adalah akidah. Ya, jadi akidahnya harus benar, akidahnya harus murni, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya, kemudian ada syariat, hukum-hukum Islam, ya. Kemudian ada tentang ibadah, ada tentang muamalah, ada tentang ilmu-ilmu, dan juga kisah-kisah para nabi dan rasul yang mulia. Oleh karena itu, perbanyaklah kita ini membaca, ya, membaca dan membaca. Kemudian dari pembacaan itu kita ambil kesimpulan, kita ambil intisarinya, hal-hal yang baik kita tiru, cerita-cerita umat-umat terdahulu yang keji dan mungkar kita tinggalkan. Membenarkan kitab yang terdahulu serta menerangkan jalan menuju kepada kebahagiaan dan jalan sesat yang pernah ditempuh umat-umat terdahulu. Jadi Al-Quran itu menunjukkan ini loh, jalan lurus
jalan yang benar yang harus diikuti, misalnya Al-Baqarah 1 sampai 5. Ini loh jalan yang sesat, jalan yang dimurkai Allah. Misalnya Al-Baqarah 6 sampai 20. Nah, jadi sehingga yang namanya umat ini dengan modal fisik, akal, nafsu, hatinya, diharapkan manusia ini bisa memilah dan memilih. Jadi jangan sampai yang namanya manusia itu bingung, ya, tidak mengetahui jalan yang benar. Karena yang tahu jalan yang benar adalah orang yang benar saja, ya, dan dia mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sebuah kebenaran itu. Jadi syaratnya dia harus benar. Kalau tidak benar, pasti dia tidak akan mampu untuk melakukan sebuah kebenaran itu. Setelah itu orang yang benar itu akan dibimbing, ditunjukkan, ini loh jalan yang durhaka, ini loh jalan yang sesat, ini loh jalan yang dimurkai Allah. Nah, jadi luar biasa orang yang terbimbing itu. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan jadi jalan itu yang benar itu benar, dan kita diberikan kekuatan untuk berada di jalan yang benar, dan kita ditunjukkan oleh Allah agar mengetahui bahwa jalan ini adalah jalan yang sesat dan diberi kemampuan kita untuk menghindarinya. Mas Wan bisa minta tolong dibuka surat ketiga ayatnya 8 sama 9, Mas. Baca artinya, Mas. Yang keras, Mas. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi kita mohon kepada Allah agar apa tadi? Hati kita itu jangan sampai condong kepada kebatilan, gitu loh. Yang namanya hati itu kan molak-malik ya, Mas ya. Molak-malik ya, kadang hati itu baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Lah seperti itu kita mohon kepada Allah agar hati kita ini memilih, ya, dipandu dengan akal yang cerdas supaya senantiasa tetap di jalan yang benar. Mbak Idanya 9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ada hari berkumpul, ya. Betapa bahagianya kalau kita ini bisa berkumpul. Jadi keluarga besar kita seperti pada malam hari ini kita berkumpul, ini sebuah kebahagiaan lah. Berkumpul kita di sini dalam rangka kebenaran, kebaikan, kemakrufan. Nah, ini hal yang baik yang perlu ditiru, ya. Karena kumpul-kumpul itu kalau dalam hal kebaikan, maka Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi ketenangan, ya, kemudian cinta dan kasih kepada keluarga besarnya. Seorang kakak mengkasih, sayangi adik-adiknya. Kemudian seorang adik
menghormati kepada kakak-kakaknya. Betapa bahagianya kalau keluarga besar kita ini mau mengamalkan hal seperti yang disabdakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dengan demikian maka kita akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya, jadi begitu. Ini sebuah pelajaran yang baik. Namun apabila perkumpulan itu bukan masalah tentang hal-hal yang baik, bahwa perkumpulan itu bukan tentang kemakrufan, tapi malah masalah keji dan mungkar, maka tentu itu pasti akan mendatangkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya itu dia hanya bisa berkumpul di dunia, mungkin makan, mungkin minum, mungkin ketawa, mungkin ketiwi, mungkin apalah, bercanda, tapi nanti di akhirat tidak akan bertemu. Walaupun kita ini satu keluarga, itu bisa pencar, ya, bisa menjauh karena amal-amalnya berbeda. Minta tolong Mas Wan, Mas Win, bukakan surat 36 ayat 55 sampai 58. Pak Ot bisa baca atau Pak Ot? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ayat 55 surat Yasin. Jadi kesibukan di situ, dalam kesibukan, dalam kegembiraan, karena memang bisa berkumpul dengan anak cucunya, dengan kakek neneknya, keluarga besarnya bisa kumpul. Karena mereka memang orang yang soleh dan solihah selama hidup di dunia, iman dan takwa. Terus Pak Ot, 56-nya Pak Ot. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Ya ono kursine, ya ono mejone, ya ono jaminane. Wis pokoke kursinya lebih lek lah. Ya, jadi kursi dunia ya sing ngene iki lah, tapi di sana lebih indah, lebih baik, lebih lek. Ya, terus Pak 57-nya Pak. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Buah-buahan, ya bisa jadi buahnya apel dari Malang. Tapi setelah dicakot, ternyata rasanya beda. Loh, iki lak kaya apel ibu biyen iku sing nongko jajar iku. Loh, ternyata rasane beda, Pak. Jadi serupa tapi tak sama, ya. Jadi bisa jadi sama, jambunya podo, nongkone podo, tapi rasanya yang beda. Itu loh yang membedakan. Jadi kalau di surga itu semakin lezat, tambah enak. Nah ini kono, ini swarga ngono. Tapi nek nang donya mari enak, langsung tambah enak meneh, langsung kuareken, akhirnya gak enak. Karena kebanyakan. Bayangkan misalnya sak mangkok bakso enak yo, mau tambah 2 mangkok lawis kemblendangan. Ya, jadi begitu. Terus Pak 58-nya Pak Ot. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Loh, apalagi kalau yang mengucapkan salam itu langsung dari Allah sendiri, digaransi salam, ya, Allahumma antas salam
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram. Loh. Jadi yang disalami ya Pak, yang disalami itu adalah orang-orang yang beragama Islam, yang iman, yang ihsan, itu yang dapat salam, yang mau mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, ya, memahaminya, ya, mentadaburinya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mendakwahkannya, dia mau berpesan, memesan kepada anak cucunya, keluarga besarnya, le ngaji le, saiki wayahe ngaji, iki wayahe ngaji karo ustad, ya namanya tidak punya udur ya, oke lah, ya, nggih, nah begitu. Jadi memang seperti itu. Nah nanti supaya jenengan semuanya ini bisa bercerita satu dengan yang lainnya, ya, duduk-duduk takok laiko nandi Pak De iko, laiko palik iko nandi, la koncomu iko ndi. Jadi jagongan sambil tanya-tanya seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan Pak kita bisa seperti itu. Ya, dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang ketauhidan. Jadi tadi tauhid itu, jadi ketauhidan itu bisa mengantarkan manusia ke dalam surga, ya. Kisah yang baik kalau ditiru bisa masuk surga, ya. Budi pekerti yang baik ditiru bisa masuk surga. Ilmu pengetahuan, ya, semakin banyak ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Dia juga beriman, beramal, juga ikhlas dan istiqomah, ya, termasuk janji Allah dan ancamannya. Loh, janjinya Allah itu tidak pernah diingkari, ya. Kalau orang beriman takwa dijanjai sama Gusti Allah masuk surga, tapi ingat, orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang munafik, orang musyrik itu bisa masuk ke dalam api neraka. Dan hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Allah berfirman, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Surat Hud ayat 1. Allah berfirman lagi, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Alif Lam Mim Shad, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 1-2. Jadi sekali lagi, kalau kita memperhatikan Pak, ulah dari manusia-manusia di akhir zaman ini kadang-kadang itu bisa menyebabkan kita ini ngeluh Pak ya. Kita itu
naik darah ya, naik pitam ya. Bisa-bisa kita ini bisa apa Pak? Bahasanya apa? Muring, ya budrek, muring ya, karena melihat tingkah umat yang memang terbalik Pak, bukan terbaik. Kalau terbaik itu menyenangkan, tapi kalau terbalik itu bukan menyenangkan tapi menggelakan ya. Jadi melihat itu bisa gela ya, menggergetkan ya, mengigit-igit ya, kita kudu anulah ya, menjengkelkan ya. Makanya di situ kalau kita ini tidak teman-teman gandolan dengan Al-Qur'an ini, bisa jadi nanti kita akan ya tidak terkendali amarah kita. Jangan ya, kalau kita marah-marah sampai tidak terkendali, itu bisa menyebabkan akal kita yang waras itu bisa tidak waras. Karena orang-orang itu kalau marah-marah itu matanya yang biasanya itu baik tapi melotot medeni wong ya. Matone dadi abang. Biasanya putih dadi abang, ireng dadi ijo. Medeni wong. Ya. Kayak Dracula. Ya. Kemudian ayat yang kedua, ayat ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dengan menerangkan kepada mereka bahwa di akhirat nanti, di saat mereka merasakan beratnya siksa neraka, mereka menyesal atas perbuatan dan tindakan mengingkari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa selama hidup di dunia. Loh, aku biyen atau taat sama Allah, aku atau biyen taat sama Rasulullah, gak ngene aku. Lah iki atuo. Nanti pengen mlebu Islam tapi kasep ya. Seandainya mereka mengikuti seruan Rasul, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya dan beribadah dengan tunduk dan patuh kepadanya, tentulah mereka tidak akan diadab seperti yang mereka alami pada hari itu. Seandainya mereka berbuat sebaliknya, tentulah mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan seperti yang dialami oleh orang-orang Muslim pada saat itu. Akan tetapi pada waktu itu semua penyesalan mereka tidak ada lagi gunanya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusannya yang tidak dapat diubah lagi, kecuali jika kekuasaannya menghendaki yang lain. Dalam suatu hadis diterangkan saat-saat penyesalan mereka itu dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, ya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bersabda, apabila telah berkumpul penghuni neraka dan beserta mereka ada orang yang dikehendaki Allah dari ahli kiblat, orang yang mukmin, orang kafir berkata kepada orang-orang Islam, bukankah kamu sekalian dahulu orang-orang Islam? Orang Islam berkata, benar. Mereka berkata, tidaklah berfaedah bagimu agama Islam yang kamu anut dahulu sehingga kamu dikumpulkan bersama kami di neraka ini. Orang-orang Islam berkata, kami telah mengerjakan perbuatan dosa, maka kami diadab karenanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan mereka, lalu memerintahkan orang-orang Islam yang berada di dalam neraka itu untuk dikeluarkan. Tatkala orang-orang kafir yang tinggal melihat yang demikian, mereka berkata, wahai seandainya kami dahulu orang Muslim, tentu kami akan dikeluarkan pula dari neraka sebagaimana mereka dikeluarkan. Abu Musa berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan selanjutnya beliau membaca ayat ini, riwayat At-Tabrani. Allah berfirman, walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad
Melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Al-An'am ayat 27. Sebagaimana disebut dalam Al-Maroghi, Al-Zajjad mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir tatkala melihat keadaan adab neraka dan melihat keadaan orang-orang Islam di surga, mereka berangan-angan seandainya dahulu waktu di dunia mereka adalah orang-orang muslim. Demikianlah Allah melukiskan watak manusia yang ingkar kepada Allah. Mereka hanya ingat kepada Allah sewaktu bahaya dan adab menimpa mereka. Tetapi bila bahaya dan adab itu telah tiada, mereka kembali ingkar kepada Allah, penolong dan pencipta mereka. Hal yang seperti itu terjadi pula pada orang-orang kafir yang berangan-angan kembali hidup di dunia untuk beribadah, dan mereka berjanji seandainya angan-angan mereka itu dikabulkan, mereka akan beriman dengan sungguh-sungguh, tidak akan ingkar lagi seperti dahulu. Seandainya manusia itu benar-benar mau beriman, telah cukup petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Tetapi kebanyakan manusia terpengaruh oleh kesenangan hidup duniawi yang sifatnya sementara. Mereka lebih menghambakan diri kepada setan yang terkutuk daripada menghambakan diri kepada Allah, Tuhan penciptanya. Telah cukup banyak kesempatan untuk bertobat yang diberikan Allah sewaktu di dunia kepada mereka, tetapi mereka mengabaikan kesempatan itu. Setelah mereka di akhirat, kesempatan itu tidak akan diberikan lagi. Bagi mereka telah berlaku ketentuan Allah yang akan mengadab setiap orang yang ingkar kepadanya. Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang musyrik Arab khususnya, dan orang-orang kafir pada umumnya, terutama mereka yang menghalang-halangi tersiarnya agama Allah di muka bumi. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan para sahabatnya, ayat ini merupakan kabar gembira pada saat turunnya ayat ini. Orang kafir menghalangi dengan keras terlaksananya dakwah Islam yang sedang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, dan para sahabat-sahabatnya, bahkan kaum musyrik Mekah telah sampai pada tingkat melakukan tindakan penganiayaan disertai dengan ancaman yang keras kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, sehingga Nabi dan para sahabat hampir putus asa dan khawatir seandainya tugas yang dipikulkan Allah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Turunnya ayat ini menimbulkan rasa optimis, ketabahan dan kesabaran mereka bertambah dalam menyiarkan agama Allah, karena mereka betul-betul percaya agama Islam pasti berkembang, dan kemenangan paling hakiki ialah kemenangan yang akan diperoleh di akhirat nanti. Dari ayat ini dan hadis di atas dapat dipahami bahwa pahala atau siksa yang akan diterima oleh orang-orang beriman dan orang-orang kafir adalah setimpal dan sesuai dengan perbuatan yang pernah mereka lakukan sewaktu di dunia. Jadi luar biasa, Pak. Ya, jadi luar biasa apa yang kita lakukan ini. Makanya harus punya ilmu, harus didasari dengan ilmu. Jadi sesuatu itu kalau misalnya diamalkan tanpa ilmu, itu bisa jadi keliru. Lah amal yang keliru itu enggak diterima sama Allah. Makanya tadi bahwa di Al-Quran itu adalah sumber dari semuanya ilmu. Ya, sumber dari semua ilmu-ilmu yang ada. Jadi mestinya kalau orang itu semakin pinter, orang itu semakin ahli, mestinya cintanya kepada Allah malah nemen, karena dia semakin, jadi orang itu semakin pinter biasanya apa? Kebodohannya itu semakin kelihatan. Ya, justru kalau orang itu nggak ngerti kebodohannya, menganggap dirinya pinter ya, kayak Korun itu contohnya, ya pinter dan sogehnya bukan main, tapi ternyata
sugihnya Qarun itu menyesatkan. Akhirnya Qarun dan harta bendanya ditimbun di dalam tanah seperti itu. Dari dua penjelasan ini, mungkin dari Pak Ot dan juga dari Pak Wan, Mbak Ida, ada yang disampaikan, monggo sebagai sambung. Gimana? Ampun Ustaz, mboten kalau dari saya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ya Pak, menjadi kabar gembira bahwa sementara yang kita lakukan itu sebuah kebaikan, itu kebaikan itu full ya Pak, tidak hanya ngaji saja ya Pak ya. Itu menolong orang, memberikan jalan keluar pada orang-orang yang sakit, menjadi sembuh, dan ini pola-pola hidup sehat, itu semua ini merupakan amal soleh Pak Ot. Jadi kalau sebagai Pak Dokter itu sebetulnya podo sama Pak Guru ya. Pak Dokter juga memberi resep, Pak Guru juga memberi resep. Jadi sama. Makanya antara Pak Dokter dan Pak Guru itu sinergi ya, dalam rangka untuk bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Baiklah, mari kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Nggih, sami-sami, mudah-mudahan nanti akad lagi kita bisa ketemu lagi Pak ya. Nggih, mudah-mudahan.